Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Damanik. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membuat video resensi mengenai bab 3 mata pelajaran PKN kelas 12. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita mengupas tuntas itu terlebih dahulu, di sini kita akan mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI tersebut. Nah, kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa. Jadi, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Nah, kita akan membahas satu persatu pengaruh kemajuan dari iptek tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam bidang politik. Nah, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kemudian kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya keterbukaan itu dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lainnya sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, selanjutnya itu ada aspek ekonomi. Nah, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil yaitu seperti makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, kemudian makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, kemudian mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. Nah, jadi juga ada dampak positif seperti meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara kita juga. Kemudian ada meningkatkan kemakmuran masyarakat. Lalu ada menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada dalam aspek sosial budaya. Nah, dengan adanya kemudahan mengakses informasi, kita bisa mencontoh atau belajar dari banyak tata nilai sosial budaya, seperti cara hidup, berpikir yang baik, pola berpikir yang baik, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju kan dari negara kita. Nah, jadi tata nilai sosial budaya tersebut tadi bisa untuk kemajuan dan kesejahteraan kita, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek hukum dan pertahanan serta keamanan. Nah, apa sih pengaruh positif dari iptek dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan itu? Nah, jadi kita bisa ambil beberapanya, yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia atau biasanya yang kita kenal dengan HAM. Nah, kemudian ada dampak positif menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Jadi itu untuk kepentingan rakyat banyak, teman-teman. Nah, kemudian makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, itu dia tadi teman-teman pengaruh positif iptek terhadap beberapa bidang di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh negatifnya. Nah, apa sih pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Nah, di sini kita akan masuk beberapa bidang sama seperti yang tadi. Yang pertama yaitu aspek politik. Nah, nilai-nilai yang dibawa iptek ini teman-teman seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek itu mesti diwaspadai, yaitu seperti munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, kita masuk ke aspek ekonomi. Nah, kemajuan iptek itu teman-teman memberikan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Seperti
Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Jadi seiring dengan adanya perdagangan bebas, jadi yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, jadi memungkinkan Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar, teman-teman. Nah, cepat atau lambat, teman-teman, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seperti misalnya investor-investor dari luar gitu kan, banyak menginvestasi di Indonesia. Jadi mereka perlahan akan menguasai perekonomian kita, teman-teman. Nah, selanjutnya akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya dari persaingan bebas. Jadi kesenjangan sosial itu akan makin melonjak tinggi karena adanya persaingan-persaingan yang bebas. Nah, selanjutnya itu pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya itu akan ditentukan oleh pasar. Nah, selanjutnya juga ada sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Itu dia, teman-teman, dalam aspek ekonomi. Nah, kita lanjut ke dalam aspek sosial budaya. Nah, apa dampak negatif dari iptek ini terhadap aspek sosial budaya? Jadi seperti munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Nah, ini teman-teman ada kaitannya sama seperti dalam aspek ekonomi tadi, teman-teman. Jadi karena adanya perdagangan bebas itu dan Indonesia dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, jadi masyarakat Indonesia itu jadi muncul gaya hidupnya yang konsumtif. Jadi dia selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri atau menggunakan barang-barang luar negeri seperti baju, kemudian makanan, dan lain-lain sebagainya. Itu dia. Dan kemudian munculnya sifat hedonisme. Nah, kemudian adanya sikap individualisme. Kemudian bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara kaya dan miskin. Nah, kemudian munculnya gejala westernisasi. Jadi westernisasi itu maksudnya budaya asing ke budaya kita, teman-teman. Jadi budayanya itu jadi campur, enggak budaya kita itu nanti jadi terbaur atau terkotori oleh budaya-budaya asing. Kemudian makin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Kemudian makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu dia, teman-teman, pengaruh iptek tadi, pengaruh negatifnya. Nah, kita masuk ke dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan. Nah, jadi dampak negatifnya itu bisa menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, selain itu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Itu dia, teman-teman. Nah, kita sudah membahas dampak positif dan negatifnya. Kita akan masuk ke dalam membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa sikap selektif yang harus kita miliki agar kita bisa menghadapi berbagai pengaruh-pengaruh dari kemajuan iptek, teman-teman. Yang pertama itu ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, bagaimana sih bagi bangsa Indonesia itu dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila. Nah, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan menyadari itu, setiap manusia di Indonesia itu akan mengembangkan dan menerapkan iptek dengan baik, teman-teman. Nah, kemudian iptek juga harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk mencelakakan manusia ataupun menyiksa manusia, teman-teman. Nah, kemudian ada juga sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Gimana sih itu? Nah, jadi contohnya itu seperti ada hal-hal yang perlu kita wujudkan seperti sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kemudian pertanian itu harus dijadikan prioritas karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Kemudian industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri, teman-teman. Nah, itu dia tadi beberapa sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, teman-teman. Nah, mungkin demikian yang boleh saya sampaikan, boleh saya jelaskan mengenai
pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.